Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan yang sempurna untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota dewan. Dan pada hari ini diantaranya adalah menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-32 masa persidangan 4 tahun sidang 2010-2011. Sesuai dengan catatan dari Sekretariat Jenderal yang sudah hadir pada hari ini dan menandatangani absen itu ada 303 anggota. Dan dengan demikian sudah quorum, kita buka rapat paripurna kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010 disampaikan oleh Eko Hendro Purnomo Esos, nomor anggota 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan dan juga para anggota dewan, yang terhormat saudara Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah beserta jajarannya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka memberikan pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010. Sidang Dewan yang kami hormati, kondisi perekonomian negara kita pada tahun 2010 cukup menggembirakan, yang antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, investasi yang meningkat, dan nilai tukar yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1% atau lebih tinggi dari target APBN P 2010 sebesar 5,8%. Tapi hal ini
kurang diimbangi dengan kekuatan untuk menekan laju inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,96%, melebihi asumsi APBNP yang sebesar 5,3%. Selain daripada itu, kenaikan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara, sementara target lifting yang mengalami penurunan sehingga berpotensi juga mengalami penurunan pada penerimaan negara. Hal ini mencerminkan masih adanya bottlenecking dalam bangunan perekonomian kita, terutama dalam infrastruktur dan pangan. Sidang Dewan yang kami hormati, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas pelaksanaan APBN tahun 2010, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga atau yang disebut juga dengan LKKL, dan laporan keuangan Bendara Umum Negara LKBUN yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK, terdapat 83 laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan 1 LKBUN. Dari jumlah tersebut, 53 LKKL mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau yang disebut juga dengan WTP, 28 LKKL mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau disebut juga dengan WDP, dan 2 LKKL mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disebut juga dengan TMP, dan LKBUN mendapatkan opini WDP. Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, dilihat dari semakin membaiknya opini dari BPK atas laporan Kementerian Keuangan Negara baik maupun lembaga. Beberapa kementerian negara atau lembaga yang pada tahun 2009 mendapat opini disclaimer pada tahun 2010 telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan laporan tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi terhadap 28 lembaga atau kementerian lembaga yang dinilai BPK masuk dalam kategori qualified opinion atau wajar dengan pengecualian, agar di masa depan kinerjanya dapat segera ditingkatkan sehingga memenuhi kategori unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Selain daripada itu, fraksi Partai Amanat Nasional juga menyoroti hasil audit dan opini yang diberikan oleh BPK terhadap Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan yang masuk dalam kategori tidak menyatakan pendapat atau disebut juga dengan TMP. Sidang Dewan yang kami hormati, oleh karenanya fraksi Partai Amanat Nasional mendesak kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dalam mengawasi dan menertibkan tata kelola keuangan terhadap KL tersebut apabila ditemukan indikasinya adanya kebocoran dan penyalahgunaan keuangan negara. Masih adanya kendala dalam laporan keuangan beberapa kementerian atau lembaga disebabkan karena 1. Terdapat permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan. Kedua, pencatatan uang muka bendara umum negara. Ketiga, permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan piutang pajak. Keempat, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian atau disebut dengan IP aset tetap. Sidang Dewan yang terhormat, di samping catatan di atas, fraksi Partai Amanat Nasional juga mendesak kepada pemerintah untuk mencari format terbaik dalam pembenahan administrasi bagi pelaksanaan APBN untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan keuangan negara. Adapun rekomendasi itu adalah: pertama, pemerintah agar mengoptimalkan penelaahan dan verifikasi terhadap RKKL, melakukan pembinaan kepada KL dalam penyusunan anggaran, menyusun prosedur dan kriteria dalam pengajuan kegiatan, dan melakukan inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari non belanja modal. Kedua, pemerintah agar memperbaiki sistem pencatatan piutang pajak yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak sehingga dapat menghasilkan jumlah piutang pajak yang lebih akurat dan dapat meminimalisasikan perbedaan pencatatan piutang pajak. Ketiga, pemerintah agar terus menginventarisasi seluruh jenis penerimaan dan penggunaan PNBP yang terdapat pada masing-masing KL dan meletakkannya dalam peraturan pemerintah. Keempat, pemerintah agar mengintensifkan penerapan sistem akuntansi hibah pada KL, menyiapkan peraturan pelaksanaan yang diperlukan, meningkatkan sosialisasi, monitoring, dan rekonsiliasi terhadap penerimaan hibah. Kelima, pemerintah agar melakukan identifikasi transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang berpotensi menimbulkan selisih kurs. 6. Mendorong kepada pemerintah untuk melakukan skema penggunaan BBM yang subsidi dan tepat sasaran.
Ketujuh, mendorong pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran khususnya pada perjalanan dan dinas dan belanja pegawai yang tidak produktif. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, untuk mengatasi masalah the bottlenecking tersebut di atas, fraksi Partai Amanat Nasional mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perhatian secara khusus pada sektor pangan. Apabila produksi pangan mengalami kendala, maka harga pangan akan semakin tinggi dan ini akan berimbas kepada peningkatan inflasi, sehingga akan semakin menyulitkan golongan rakyat miskin dan golongan rakyat mendekati miskin karena porsi pengeluaran rumah tangga miskin masih didominasi oleh belanja pangan. Fraksi Partai Amanat Nasional juga menyoroti secara khusus soal pembiayaan defisit masih bertumpu pada penertiban obligasi yang bersifat konsumtif. Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan ke depan penerbitan obligasi ini lebih difokuskan dalam program-program yang lebih mengarah pada peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, fraksi Partai Amanat Nasional meminta pemerintah memperbaiki pencatatan produksi migas sehingga penerimaan negara bisa diselamatkan. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional. Dengan memperhatikan pandangan dan rekomendasi maupun catatan-catatan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2010 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Diketahui oleh pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Insinyur Haji Catur Sabto Edi, MT Ketua, dan Insinyur Haji Teguh Juwarno MSI Sekretaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.